Kapal selam bertenaga nuklir mampu menyelam terus-menerus di bawah air selama berbulan-bulan. Satu-satunya yang membatasi durasi menyelam adalah suplai makanan bagi awaknya. Ini karena bahan makanan tidak bisa didapatkan di bawah air. Ikan tidak mengandung karbohidrat, dan jangan berkhayal kapal selam bisa mampir ke Krusty Krab. Sebelum berangkat, suplai makanan dalam jumlah besar dimuat ke dalam kapal selam. Kemudian, untuk mengisi ulang atau resuplai bahan makanan di tengah laut, digunakan helikopter atau kapal permukaan. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan oksigen bagi awak kapal selam? Dari mana oksigen didapatkan? Apakah membawa bekal tangki oksigen, ataukah menyedot udara di permukaan laut menggunakan selang, ataukah cara lainnya? Kita akan membahasnya dalam video ini. Ada beberapa cara memperoleh oksigen bagi kebutuhan awak kapal selam, dan ada perbedaan metode yang digunakan antara kapal selam konvensional, yakni yang berpenggerak diesel elektrik, dengan kapal selam bertenaga nuklir. Untuk kapal selam konvensional, oksigen umumnya dibawa dalam tangki bertekanan. Sedangkan kapal selam bertenaga nuklir memiliki kemampuan untuk memproduksi oksigen ketika menyelam di bawah air. Bagaimana cara kapal selam memproduksi oksigen di dalam air? Dan mengapa kapal selam konvensional tidak dilengkapi alat untuk memproduksi oksigen di dalam air? Pertama, mari kita bahas dulu bagaimana cara kapal selam nuklir memproduksi oksigen di dalam air. Ada dua cara untuk memproduksi oksigen pada kapal selam, yakni cara utama yang selalu digunakan dan cara cadangan yang dipakai dalam keadaan darurat. Cara pertama adalah metode elektrolisis. Elektrolisis adalah proses mengurai atau memisahkan molekul menggunakan arus listrik. Dalam hal ini, molekul yang dipisahkan adalah molekul air. Kita tahu bahwa molekul air atau H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dengan memisahkan molekul air ini, maka akan didapatkan oksigen untuk kebutuhan awak kapal selam. Bahan untuk proses elektrolisis adalah air laut. Agar proses elektrolisis lebih efisien, ditambahkan juga elektrolit untuk meningkatkan konduktivitas air. Salah satu zat kimia yang sering digunakan adalah potasium hidroksida. Nama lainnya adalah kalium hidroksida dengan rumus kimia KOH. Dengan meningkatkan konduktivitas air, maka energi listrik yang dibutuhkan untuk proses elektrolisis bisa dikurangi. Dalam proses elektrolisis, air dimasukkan dalam wadah di mana terdapat 2 elektroda. Elektroda negatif disebut katoda, sedangkan elektroda positif disebut sebagai anoda. Ketika arus listrik dialirkan, maka molekul air akan terpisah. Gas hidrogen akan terbentuk di katoda, sedangkan oksigen terbentuk pada anoda. Di antara anoda dan katoda tersebut dipisahkan oleh membran, agar kedua gas yang terbentuk tidak bereaksi. Gas oksigen atau O2 yang terbentuk akan dialirkan dan dipompa ke dalam tangki penampungan. Selanjutnya, oksigen dialirkan ke instalasi pipa ke ruangan-ruangan kapal selam. Dengan demikian, suplai oksigen bagi awak kapal selam selalu terjaga. Lalu, bagaimana dengan hidrogen? Gas hidrogen tidak dibutuhkan di kapal selam. Hidrogen tersebut dibuang keluar. Ini tidak masalah dalam operasional normal atau masa damai. Tetapi, dalam kondisi tempur, ini bisa jadi masalah. Membuang gas keluar dari kapal selam akan memunculkan gelembung-gelembung yang menghasilkan gelombang akustik atau suara. Gelombang akustik ini bisa terdeteksi oleh sonar pasif musuh. Untuk itu, terdapat metode khusus untuk mengeluarkan gas hidrogen ini. Metode pengeluaran gas hidrogen tersebut hingga saat ini masih sangat dirahasiakan. Namun kemungkinan dengan mereaksikan atau mengikat gas hidrogen dengan senyawa tertentu sehingga membentuk cairan. Cairan tersebut dapat dikeluarkan tanpa mengakibatkan munculnya gelembung. Teknik yang hampir sama juga digunakan untuk membuang gas karbon dioksida hasil dari pernafasan awak kapal selam. Akumulasi karbon dioksida akan berbahaya jika tidak dibuang. Maka,
karbon dioksida dibersihkan dengan proses yang disebut CO2 scrubbing. Proses ini menggunakan soda kapur yaitu natrium hidroksida dan kalsium hidroksida yang akan mengikat CO2. Sekarang, mengapa hanya kapal selam nuklir yang lazim dilengkapi dengan perangkat elektrolisis? Kapal selam diesel elektrik umumnya tidak dilengkapi perangkat elektrolisis untuk memproduksi oksigen. Hal ini karena kapal selam konvensional mengandalkan tenaga baterai untuk beroperasi di bawah air. Proses elektrolisis membutuhkan energi listrik yang cukup besar yang akan menguras baterai kapal selam. Sehingga, jika kapal selam konvensional menggunakan elektrolisis, durasi menyelam akan berkurang drastis. Karena selain untuk menggerakkan baling-baling, energi baterai juga akan tersedot untuk proses elektrolisis. Kapal selam konvensional secara berkala harus naik ke permukaan untuk menyalakan mesin diesel dan mengisi baterai. Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk memompa udara segar dan menampungnya dalam jumlah besar menggunakan tangki bertekanan. Selain proses elektrolisis, ada satu lagi metode untuk memproduksi oksigen pada kapal selam. Metode tersebut adalah dengan menyalakan kloret candle atau lilin klorat. Kadang disebut juga oksigen candle karena menghasilkan oksigen. Oksigen candle berupa wadah silinder di mana di dalamnya terdapat sodium klorat atau NaClO3 yang berbentuk silinder yang bagian tengahnya berongga, mirip seperti pipa tebal. Di rongga bagian tengah diisi dengan serbuk besi atau Fe. Saat dinyalakan, serbuk besi akan terbakar membara, membentuk iron oxide atau besi oksida. Akibat panas dari pembakaran ini, sodium klorat akan mengalami reaksi dekomposisi termal. Dari NaClO3 terurai menjadi NaCl dan O2. O2 inilah oksigen yang dihasilkan. Oksigen candle atau kloret candle ini digunakan sebagai cadangan. Misalnya, daya listrik tidak dapat digunakan atau bahkan terjadi blackout. Oksigen yang dihasilkan oleh setiap 1 kg kloret candle mampu memenuhi kebutuhan satu orang selama 6,5 jam. Itulah metode untuk memenuhi kebutuhan oksigen awak kapal selam.